Selamat pagi pemirsa Ocean TV di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Ridwan Said. Kali ini saya berada di Ciwandan, Cilegon, Banten. Jadi saya ingin tahu bagaimana perkembangan pelabuhan Cilegon yang konon jadi untuk kegiatan curah itu merupakan pelabuhan yang cukup besar. Jadi apalagi komoditas curah di wilayah Banten menjadi sangat luar biasa. Jadi, ada sekitar 25 juta komoditas itu yang belum terserap di pelabuhan Ciwandan. Jadi untuk mengetahui lebih detail masalah ini saya sudah ditemani oleh GM Pelindo Regional 2 Ciwandan, Bapak Beni. Selamat pagi Pak Beni. Pagi Pak. Apa kabar Pak? Baik Pak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Jadi mungkin Bapak bisa ceritakan bagaimana perkembangan kinerja untuk di wilayah pelabuhan Ciwandan. Baik Bang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama terima kasih nih Bang atas kesempatannya ngobrol-ngobrol ini untuk memberikan informasi kepada seluruh pemirsa Ocean TV tadi ya. Sebelumnya itu, kemudian pertama-tama lagi kami sampaikan di Ciwandan Banten ini, pelabuhan Ciwandan Banten ini ada beberapa entitas Pelindo Group. Pertama kami dari Regional 2 Cabang Banten, kemudian ada anak usaha khusus bongkar muat yaitu PTP Cabang Banten, kemudian juga ada PT JAI yang memberikan pelayanan dari sisi penundaan, kemudian juga ada Pelindo Marine Service atau SPJM yang memberikan pelayanan pemanduan. Nah, di Ciwandan Banten ini tidak ada peti kemas Pak, tidak ada SPTP, kemudian SPSL juga nggak ada, logistik juga nggak ada. Jadi entitasnya tadi cuman dari PTP sama JAI dan SPMT. Benar yang disampaikan oleh Bang Ridwan tadi bahwa di Banten ini memang kargo mayoritasnya adalah curah. Di situ ada curah kering dan curah cair. Kalau komposisi curah kering lebih besar dibandingkan curah cair. Dan memang kalau dari kita bicara Provinsi Banten, Pelabuhan Ciwandan Banten ini bukan market leader, Pak. Market leader kita adalah di sebelah nih, tetangga kita, yaitu PT Krakatau Bandar Samudra. Kita nomor 2 lah. Kira-kira kalau dari sisi throughput, kita nomor 2, dan kita memang dalam hal ini setiap aktivitas bisnis kita head to head dengan PT KBS ini dalam rangka memberikan pelayanan terbaik pada customer dan dalam rangka menarik kargo itu supaya bisa kita layani. Perkembangan terakhir mengenai curah kering khususnya di pelabuhan Ciwandan Banten memang ada tren positif nih Bang. Karena kalau kita bicara gandum, memang gandum ini kan nggak ada kuota Bang. Dari pemerintah tidak ada kuotanya, beda dengan beras, kemudian gula itu kan ada kuota ya. Jadi tren importasinya itu bisa diprediksi dengan jelas dan para pengusaha importir di sini juga terus meningkatkan kapasitas produksi mereka. Dan ini tinggal dari kita dari sisi pelabuhan, dari sisi terminal, bagaimana bisa menangkap peluang tersebut. Tapi tentunya kan bukan hanya dari curah aja ya. Iya. Selain itu apa aja Pak komoditi yang masuk? Ada satu komoditi dominan yang sampai saat ini menjadi salah satu unggulan di Pelabuhan Ciwandan ini adalah kita dari sekitar tahun lalu menghandle wind tower, Pak. Jadi kebetulan kira-kira 500 meter lah dari pelabuhan kita ini ada pabriknya.
pabrik Kernetek namanya. Nah, dia itu memproduksi wind tower yang panjang-panjang itu yang, nah itu diekspor Pak, diekspor, ada yang diekspor, ada juga yang untuk domestik. Dan kebetulan alhamdulillah kita punya kekhususan sehingga kargo tersebut selama ini selalu kita yang handle Pak, tidak sampai ke tempat terminal yang lain. Ada rencana untuk pengembangan atau progres tertentu di tahun depan Pak? Kalau dari sisi kami Pak, dari Regional 2 Cabang Banten, melihat perkembangan curah ke depan, dan terus terang kami sekarang ini dari sisi marketing komersial ini sangat agresif nih Bang, sangat agresif, baik dari sisi mendapatkan loyalitas dari customer, kemudian kita tawarkan tarif-tarif yang lebih kompetitif, prospek-prospek kargo udah makin banyak nih Bang. Dan kalau misalnya kita bandingkan dengan fasilitas yang kita miliki saat ini, bisa dibilang kalau memang semua prospek itu masuk, nanti kita kewalahan nih Bang. Kita dermaga kita masih kurang. Dalam arti memang kami sadari bahwa investasi dermaga itu merupakan pilihan terakhir ya. Kita harus tingkatkan kinerja dulu, produktivitas sampai itu udah mentok, baru masih kurang juga, baru kita akan melakukan investasi. Cuman alangkah baiknya kalau persiapan-persiapan investasi itu udah dilakukan dari sekarang untuk menyambut peningkatan kargo curah ke depan. Kami dari sisi regional 2 Cabang Banten udah mengusulkan Bang ke regional 2 untuk kalau bisa pelabuhan Ciwandan Banten ini ditambah dermaganya, dan ini sudah sesuai dengan RIP Pelabuhan Ciwandan Banten tahapan menengah. Kan kalau di RIP kan ada tahap jangka pendek, menengah, panjang. Nah, kalau sesuai jangka menengah ini memang sudah waktunya nih kita nambah dermaga baru. Berapa meter? Rencana dermaga baru kalau sesuai RIP itu 350 meter, lebar 50 meter. Dan itu nanti kita dermaganya finger Bang. Jadi kenapa di perairan Banten ini lebih ideal dermaga itu menjorok ke laut, artinya finger, karena pada saat kapal sandar itu dari sisi safety dia lebih safety kalau dermaga itu finger, karena kan kita open sea nih Bang, nggak open sea, kita nggak ada breakwater seperti di KBS itu kan semuanya dermaganya searah dengan daratan, sehingga pada saat dia sandar itu kadang-kadang suka, kalau ombaknya lagi besar ini suka dari sisi safety nggak bagus. Jadi lebih bagus kalau dia finger, jadi ngayun gitu Bang. Jadi sekarang pemerintah ini kan ada rencana untuk menggabungkan beberapa perusahaan pemerintah yang sejenis. Nah ini kan KBS pun dia juga mengelola Cikadin. Ya. Pak Beri setuju nggak dengan gagasan pemerintah kalau perusahaan-perusahaannya sejenis ini digabungkan? Misalnya kayak KBS yang untuk sektor pelabuhannya itu digabung jadi satu manajemen dengan pelindung, setuju nggak? Ya. Jadi gini Bang, saya di Ciwandan Banten ini bertugas sejak Februari 2025, kira-kira 10 bulan lah. Selama 10 bulan terakhir ini saya mendapat pengalaman sangat berharga lah. Bagaimana kompetisi kita dengan bisnis sejenis itu sangat menguras pikiran dan tenaga, dan sebenarnya buat kita pelaku bisnisnya itu nggak bagus juga, karena kita cenderung nanti banting-banting harga. Emang ada peningkatan pelayanan sih, itu buat customer oke lah, itu value added ya, kita akan memberikan servis yang lebih bagus. Cuman sekarang ini waktunya kolaborasi Bang. Jadi alangkah indahnya kalau misalnya Cigading dan Ciwandan itu berkolaborasi, memberikan pelayanan terbaik pada customer, sehingga bisa memajukan khususnya industri di Banten dan umumnya ya Indonesia Bang. Jadi kalau ditanya tadi setuju nggak? Sangat setuju Bang.
kita lebih baik kolaborasi daripada kita berkompetisi. Jadi pertanyaan terakhir untuk Pak Ben, harapan Pak Ben untuk Ciwandan ke depannya. Mudah-mudahan sektor industri yang ada di wilayah Banten ini berkembang, Bang. Berkembang dengan baik, sustain, sehingga kami sebagai salah satu mata rantai logistik pelabuhan artinya itu bisa memberikan pelayanan terbaik dan memberikan kontribusi terbaik sehingga kita bisa berkembang bersama dan memberikan kontribusi terbaik buat negara, Pak. Baik, terima kasih sekali Pak Ben. Demikian pemirsa bincang singkat saya dengan Pak Beni, GM Pelindo Regional 2 Ciwandan. Sampai ketemu dengan saya dalam tema yang berbeda. Terima kasih Pak Ben. Terima kasih Bang.